Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal bahasa Indonesia tentang kalimat dan unsurnya. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian kalimat. Kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan lainnya. Kemudian, pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud, sedangkan spasi yang mengikuti mereka melambangkan kesenyapan. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama, unsur kalimat ini ada subjek. Subjek adalah suatu unsur yang dapat berdiri sendiri yang melakukan tindakan atau kerja dalam suatu kalimat. Untuk membentuk suatu subjek, kita dapat bertanya dengan memakai kata tanya, apa atau siapa di hadapan predikat. Ada ciri-ciri subjek. Yang pertama, sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Yang ketiga, ada dapat bertanya dengan kata tanya, apa atau siapa di hadapan predikat. Kemudian, unsur kalimat yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri, menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Ada ciri-ciri predikat. Yang pertama, penunjuk aspek. Sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat. Kemudian ada kata kerja bantu. Contohnya, boleh, harus, dapat. Ada kata penunjuk modal. Contohnya, mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang keempat, beberapa keterangan lain, misalnya tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya ini terletak di antara subjek dan predikat. Kemudian ciri-ciri predikat yang terakhir ada kata kerja copula. Ialah, adalah, merupakan, menjadi. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur kalimat adalah objek. Objek ada memiliki ciri-ciri. Yang pertama, langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. Kemudian yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak didahului preposisi. Objek yang selalu menempati posisi belakang predikat tidak didahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. Kemudian yang keempat, ciri-ciri objek didahului kata bahwa. Anak kalimat pengganti nomina ditandai oleh kata bahwa dan anak kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat pasif. Kemudian unsur-unsur kalimat yang terakhir ada keterangan. Makna kata keterangan ditentukan oleh perpaduan makna unsur-unsurnya. Ada macam-macam keterangan. Yang pertama ada keterangan tempat ditandai oleh kata di, ke, dari, dalam, pada. Kemudian macam-macam yang kedua keterangan waktu ditandai oleh sebab, sebelum, sesudah, selama, sepanjang. Kemudian keterangan alamat ditandai dengan kata dengan. Kemudian keterangan tujuan ditandai kata agar atau supaya, untuk, bagi, demi. Kemudian ada keterangan cara ditandai oleh dengan cara, secara, dengan jalan. Kemudian ada keterangan penyerta ditandai oleh
kata dengan, bersama, dan beserta. Kemudian ada keterangan perbandingan ditandai oleh seperti, bagaikan, laksana. Kemudian yang terakhir, keterangan sebab ditandai oleh kata, karena, sebab. Kemudian ada penggolongan-penggolongan kalimat. Jenis kalimat dapat ditinjau dari sudut-sudut jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek dan predikatnya. Kemudian ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kemudian kalimat tunggal ini ada beberapa kalimat. Contohnya kalimat berpredikat verbal, kalimat tak transitif, kalimat eka transitif, kalimat dwi transitif, kalimat pasif, kalimat berpredikat adjektival, kemudian ada kalimat berpredikat nominal. Terus ada kalimat berpredikat numeral. Kemudian ada kalimat berpredikat frase preposisional. Kemudian ada kalimat dilihat dari bentuk sintaksisnya. Yang pertama, jika dilihat dari bentuk sintaksisnya, kalimat dibagi menjadi 3, yang menjadi 4. Yang pertama itu ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat imperatif transitif, kemudian kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif halus, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif ajakan dan harapan, kalimat imperatif larangan, kalimat imperatif pembiaran, kalimat interrogatif, kalimat ekslamatif. Kemudian ada kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor adalah kalimat yang tidak ada subjek atau unsur predikatnya. Hal tersebut biasa terjadi di dalam wacana karena unsur yang tidak muncul itu sudah diketahui pada kalimat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada kalimat inversi. Urutan fungsi dalam bahasa Indonesia boleh dikatakan mengikuti pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat inversi yakni kalimat yang urutannya terbalik. Umumnya mensyaratkan subjek yang tidak terdefinit. Akan tetapi ada satu pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang predikatnya selalu mendahului subjek. Misalnya kata ada tamu, Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Suatu pernyataan dapat dikatakan kalimat jika di dalam pernyataan itu sekurang-kurangnya terdapat predikat dan subjek, baik disertai objek pelengkap atau keterangan maupun tidak, bergantung pada tipe verba predikat kalimat tersebut. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat didasari pada adanya intonasi, tanda baca, jeda, dan keterkaitannya pada konstruksi yang lebih besar. Kalimat ditandai juga dengan kemungkinannya untuk diubah susunannya tanpa meyakinkan terjadinya perubahan makna. Nah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.